Halo, nama saya Firsa Fadilah, saya kelas AK22C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang berkaitan dengan mata kuliah statistika pertama. Saat ini saya akan memaparkan materi mengenai populasi dan sampel. Definisi populasi yaitu himpunan data yang mencirikan suatu fenomena yang akan diamati. Definisi sampel yaitu bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu. Berikut ini akan dipaparkan mengenai teknik sampling. Teknik sampling ini dibagi menjadi dua. Yang pertama probability sampling, yang kedua non-probability sampling. Pengertian dari probability sampling yaitu pemilihan sampel yang dilakukan secara acak dan objektif. Dalam arti tidak didasarkan semata-mata pada keinginan peneliti, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan tertentu untuk dipilih sebagai sampel. Probability sampling ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu simple random sampling, yang kedua stratified random sampling, yang ketiga cluster random sampling, yang keempat systematic random sampling. Sekarang kita akan memaparkan mengenai probability sampling tersebut. Yang pertama yaitu simple random sampling adalah sebuah proses sampling yang dilakukan dengan cara mengambil suatu sampel berukuran N kecil, diambil dari populasi berukuran N besar, di mana setiap satuan sampling dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih. Contoh sederhana dari metode ini adalah kegiatan pengocokan arisan yang biasa dilakukan oleh kaum ibu-ibu. Yang kedua ada systematic random sampling. Systematic random sampling ini merupakan pengambilan setiap unsur ke K dalam populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Pengambilan sampel secara acak hanya dilakukan pada sampel pertama saja, sementara pengambilan kedua dan seterusnya ditentukan secara sistematis, yaitu dengan menggunakan interval tertentu sebesar K. Sebagai contoh, suatu populasi berukuran N, misalkan 100, dan akan diambil sampel sebesar N kecil, misalkan 20. Jika menggunakan teknik systematic random sampling, populasi diurutkan terlebih dahulu untuk pemilihan sampel pertama. Dilakukan secara acak dengan teknik sample random sampling. Misalkan, terpilih sampel nomor 8. Kemudian untuk sampel kedua dipilih secara sistematik dengan menghitung nilai K. Artinya, sampel kedua yang dipilih adalah 5 nomor setelah sampel nomor 8. Kemudian sampel ketiga dipilih 5 nomor setelah sampel kedua. Demikian seterusnya sampai terpilih 20 sampel. Yang ketiga ada stratified random sampling, yaitu merupakan sampel yang diambil dengan membagi elemen-elemen populasi ke dalam grup-grup yang tidak overlapping, yang disebut strata, dan kemudian memilih dengan sampel random sampling atau systematic random sampling dari tiap stratum. Pada prinsipnya, stratified random sampling menjadikan populasi yang heterogen menjadi homogen dalam tiap stratum. Masing-masing lapisan stratum kondisinya homogen atau seragam, dan antar lapisan heterogen. Bentuk dari strata atau lapisan ini bisa berupa tingkatan, misalnya pendidikan yaitu SD, SLTP, SLTA, dan PT, ataupun bukan tingkatan, misalnya seperti petani, pedagang, dan pegawai. Yang keempat ada cluster random sampling. Nah, cluster random sampling ini adalah sampel di mana setiap unit samplingnya merupakan koleksi atau cluster dari elemen-elemen. Sampling ini dilakukan apabila peneliti ingin menekan biaya sampling atau jika kerangka sampling yang memuat elemen atau unit observasi tidak tersedia. Pada cluster sampling, populasi terbagi atas beberapa subgrup. Objek pada subgrup tersebut beragam, tapi antar subgrup sama.
Jadi dalam penarikan sampel klaster, anggota-anggota populasi dibagi dalam beberapa kelompok klaster. Selanjutnya diambil keseluruhan atau sebagian elemen dari setiap kelompok yang terpilih untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengetahui nih rata-rata pendapatan kepala keluarga di sebuah provinsi. Karena cakupan wilayahnya terlalu luas, maka peneliti membagi populasi ke dalam grup-grup seperti kabupaten atau kota. Jika dipandang masih terlalu luas, maka setiap klaster dalam kabupaten atau kota dikelompokkan lagi berdasarkan kecamatan. Demikian seterusnya. Jika masih dipandang terlalu luas, dapat dipersempit, yaitu berdasarkan kelurahan, atau masih bisa dipersempit nih menjadi RW. Bisa dipersempit lagi menjadi RT. Untuk setiap tingkatan klaster dapat diambil secara keseluruhan atau hanya sampling saja dari setiap klaster. Tadi kita sudah bahas mengenai probability sampling. Sekarang kita akan membahas mengenai non-probability sampling. Nah, non-probability sampling ini terbagi menjadi 5. Yang pertama kuota sampling, yang kedua accidental sampling, yang ketiga purposive sampling, yang keempat snowball sampling, yang kelima voluntary sampling. Kita bahas mengenai yang pertama, yaitu kuota sampling. Teknik ini mirip dengan stratified random sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok, di mana setiap kelompok harus diwakili dengan proporsi yang sama ataupun berbeda dengan proporsi pada populasinya. Dengan proporsi tersebut, maka jumlah elemen atau kuota untuk tiap kelompok ditentukan. Pemilihan elemen dalam setiap kelompok diserahkan kepada pengumpul data, asalkan termasuk dalam kelompok yang bersangkutan dan jumlahnya sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada accidental sampling. Nah, accidental sampling ini, teknik ini itu biasa disebut dengan pengambilan sampel secara kebetulan. Dalam teknik ini, peneliti mengumpulkan sampel dari unit sampel yang kebetulan ditemuinya atau mereka yang mudah ditemui atau mudah dijangkau. Setelah jumlahnya diperkirakan mencukupi, maka pengambilan sampel dihentikan. Dengan demikian, teknik sampling ini digunakan ketika peneliti berhadapan dengan kondisi karakteristik elemen populasi yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Accidental sampling ini mempunyai kelemahan utama, yaitu seperti kemampuan generalisasi yang sangat rendah atau keterhandalan data yang diperoleh dapat diragukan. Yang ketiga ada purposive sampling. Purposive sampling ini yaitu dengan teknik sampel yang diambil berdasarkan tujuan penelitian. Ukuran sampel tidak dipersoalkan, jadi elemen sampel yang akan dipilih diserahkan kepada pengumpul data. Pengumpul data yang telah diberi penjelasan oleh peneliti akan memilih siapa saja yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Dalam perumusan kriterianya, subjektivitas dan pengalaman peneliti sangat berperan. Yang keempat ada snowball sampling. Snowball sampling ini merupakan salah satu bentuk purposive sampling yang sangat tepat digunakan jika populasinya kecil dan spesifik. Dalam teknik ini, pengumpulan data dilakukan secara berantai, dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan elemen sampel. Mereka kemudian menjadi sumber informasi tentang orang-orang yang juga dijadikan anggota sampel. Orang-orang yang ditunjukkan kemudian dijadikan elemen sampel dan selanjutnya diminta menunjukkan orang lain lagi yang memenuhi kriteria menjadi anggota sampel. Prosedur ini diteruskan sampel jumlah anggota sampel yang diinginkan terpenuhi. Yang kelima ada voluntary sampling. Voluntary sampling ini yaitu sampel yang diperoleh dari kesukarelaan responden. Sekian
materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.